Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan memasuki hari yang baru dengan semangat baru. Lalu kita hendak memohon Roh Kudus membimbing kita untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami hendak membaca firman-Mu. Untuk kami renungkan, untuk kami pedomani dalam memasuki hari ini sampai selama-lamanya. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami untuk kami dapat mendengar, memahami, dan dapat melakukan setiap firman Allah. Kami mohon Roh Kudus terangi hati kami. Kami sedia mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 18 hingga ayat 19. Firman Tuhan demikian. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Tema renungan kita hari ini, dinamika melayani Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 18 hingga 19 adalah bagian dari kisah perjalanan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Ayat-ayat ini mencerminkan dinamika dan semangat dalam melayani Tuhan yang dapat memberi kekuatan kita sebagai pengikut Kristus yang giat melayani Tuhan. Apa yang bisa kita renungkan? Pertama, kerendahan hati dalam pelayanan. Rasul Paulus menekankan bahwa ia melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Sebuah sikap yang penting dalam melayani. Ketika kita memiliki kerendahan hati, ciri sikap yang menonjol adalah menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Pelayanan yang didasari oleh kerendahan hati akan lebih efektif dan membawa dampak positif bagi orang lain. Kedua, melayani Tuhan diwarnai dengan tangis dan pencobaan. Pelayanan kepada Tuhan tidak selalu mudah. Rasul Paulus menyebutkan bahwa ia menghadapi tangis dan pencobaan yang ditimbulkan oleh tipu muslihat orang-orang Yahudi. Ini mengingatkan kita bahwa sebagai pelayan Tuhan kita akan menghadapi tantangan, pergumulan, dan ketidakmengertian orang lain akan diri kita. Namun dalam semua itu kita dipanggil untuk tetap setia dan teguh dalam iman kita. Yang ketiga, ayat-ayat ini mencerminkan bagaimana Rasul Paulus dan para rasul serta pengikut Kristus yang lain menghadapi tantangan dalam menyebarkan Injil. Ancaman kematian menjadi resiko yang harus dihadapi. Walau mereka menghadapi perlawanan dari berbagai pihak dan mengalami pencobaan, tetapi semangat mereka dalam melayani Tuhan tetap mengilhami dan menguatkan orang beriman dari segala tempat dan waktu, termasuk sampai hari ini dan di sini. Dalam dinamika melayani Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh Paulus dalam Kisah Rasul 20 ayat 18 hingga 19 ini, kita dipanggil untuk memiliki kerendahan hati, tangis dan pencobaan yang dapat menguji iman kita. Namun dengan kesadaran dan keyakinan akan janji penyertaan dan pertolongannya, memampukan kita melayaninya dengan ketulusan hati dan rela menderita bersamanya. Dunia dalam rawa payah, Kidung Jemaat nomor 343, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam kelak gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita sang penebus.
Kan persekutuan sidang jemaat dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami diutus oleh-Mu untuk melayani Tuhan dengan banyak resiko. Tapi kami percaya tangis, air mata, cobaan adalah bagian yang harus kami alami untuk kami dapat diuji iman kami untuk tampil sebagai pemenang bersama Kristus yang telah menang, karena Dia terlebih dahulu menderita, jauh-jauh lebih menderita dari kami. Bapa Sorgawi, kami siap diutus untuk terus melayani-Mu dengan setia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.